Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, kembali lagi bersama saya Dr. Fani. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang kalus, corn atau wart. Jadi kita di sini akan membahas sedikit dari kasus yang saya jumpai di tempat saya praktek atau kerja. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya definisi dari kalus, corn atau warts itu. Kalau dari bahasa Inggris, kalus itu kan artinya hyperkeratosis. Sedangkan corn itu dia kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu jagung. Kalau wart itu bahasa awamnya kutil. Nah, kalus sendiri atau hyperkeratosis itu adalah penebalan dari permukaan dari dinding kulit kita, permukaan atas kulit sebagai respon dari tekanan. Nah, jadi saya bacain bahasa Inggris dari materi kuliah. Jadi callus or hyperkeratosis is a thickening of the surface layers of the skin in response to pressure. Ketika kita berjalan, berdiri atau menekan terhadap berat tubuh kita, pergerakan atau tekanan dari pressure yang di kaki itu juga bisa menyebabkan adanya penebalan dari kulit yang namanya hyperkeratosis. Nah, kalus ini sendiri dikarakteristik oleh sesuatu hal yang keras dan adanya patches yang lebar. Biasanya itu di telapak kaki. Nah, bagian yang keras dari kulit ini sebenarnya adalah sistem pertahanan tubuh untuk melindungi bagian-bagian yang ada di bawahnya. Oke. Sedangkan apa itu corns atau yang kita artikan sebagai jagung? Kenapa sih dinamakan jagung? Kalau kita dari lihat gambarnya itu sebenarnya gampang aja gitu. Kalau definisinya itu kan corns itu dia sama seperti kalus, hanya saja dia ini ada titik konsentrasi di tengahnya yang berwarna gelap biasanya. Ini lawan dari kalus tadi yang dia adanya di area yang lebih lebar. Telapak kaki yang lebar misalnya dia ada penekanan di situ. Sedangkan kalau corns itu dia ada satu spot aja. Dia telapak kaki juga bisa, di telapak tangan juga bisa. Pokoknya di bagian yang ada penekanan dan dia di situ sering terjadi penekanan dan ada center. Kadang adanya funnel like center. Jadi bagian tengah yang kayak berterowongan. Dan dia overlying dengan kulit yang keras tadi. Seringnya corns ini terjadi di area-area tulang, area-area yang bertulang ya. Bisa di antara jari-jari kaki atau di bagian seperti mata kaki atau di bagian apapun lah yang sering terjadi penekanan. Biasanya sih interdigital. Nah, kalau misalnya terjadi di interdigital atau di antara jari-jari, cornsnya ini biasanya lebih lembut dibandingkan yang tidak. Karena dia adanya moisture dari keringat atau dari pengeringan yang tidak terlalu kering. Misalnya kalau kita wudhu atau kaki kita basah kan suka lembab gitu ya. Nah, biasanya kalau corns yang ada di sana dia lebih lembek. Bahkan kalau nggak busuk sih, tapi kalau kita bandingin sama corn yang di telapak kaki, dia tuh lebih lembek sekali. Dan bintiknya juga lebih lembek, lebih gelap juga gitu. Kondisi kedua ini memang terjadi hanya dikarenakan adanya tekanan yang berulang-ulang ya. Continuous pressure in one particular area, di area tertentu itu sendiri. Nah, itu biasanya karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, karena adanya berat tubuh atau dengan kita pemakaian sepatu yang tidak tepat. Sepatunya kekecilan, kesempitan, ditambah mungkin berdirinya juga tidak simetris, sering berdiri bertumpu di kaki kanan saja atau di kaki kiri saja. Di situ juga bisa karena berdiri yang terlalu lama, ditambah sepatu atau sandal yang bahan permukaannya keras atau lantai juga bisa. Sering ya ini pada orang-orang yang sering pakai sepatu TNI Polri yang sering berdiri lama atau taruna-taruna juga sering bisa. Atau pada orang-orang yang mengalami reduksi atau pengurangan jaringan lemak, biasanya pada orang tua ini, dan berkurangnya elastisitas di kaki juga bisa. Atau terjadinya deformitas di struktur tulang, misalnya pada orang-orang dengan claw toes ya, atau orang-orang yang ada abnormalitas saat dia berjalan. Nah, kedua ini ya karena tekanan yang tidak dikurangi. Tapi kalus dan corn ini
disinyalir bisa berkurang dengan seiringnya waktu. Tentu saja harus ada yang diperbaiki ya. Nah, kalau misalnya warts udah jelas ya, artinya kutil. Nah, tidak seperti Callus dan Corns. Kalau warts ini dia disebabkan oleh virus, human papilloma virus HPV, bukan karena tekanan. Dan kalau kita lihat secara tampilannya, dia itu ada cauliflower like appearance, jadi tampilannya seperti bunga kol. Ya, memang kadang ada gambaran warts yang di telapak kaki dan dia overlying juga dengan weight bearing areas ya. Dia kadang tumbuhnya di bagian yang menahan berat badan. Tapi dia biasanya ada itu tadi cauliflower. Ya. Kita bisa lihat ini kutil atau enggak biasanya. Itu gampang banget sih sebenarnya kalau kita udah tahu definisinya. Dan kutil itu biasanya dia menyakitkan dan juga tidak indah dilihat ya karena cauliflower itu. Memang sih kalau corn biasanya juga sakit, tapi kalau kutil ini dia bisa berdarah karena dia ada penekanan, dia ada invasi juga ke pembuluh darah. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mau terapi, kalau kutil itu beda kalau kita angkat dengan corn itu. Kalau kutil itu dia biasanya ada kayak akar-akarnya, kita harus angkat semua ya kan. Nah, jadi gimana pencegahannya nih? Hindarinlah telanjang kaki di bagian-bagian area komunal orang-orang banyak, kayak di kolam renang, di toilet umum, ganti ruang ganti baju di tempat gym. Pastikan untuk selalu menggunakan alas kaki atau kaos kaki lah minimal, atau pokoknya alas kaki ya. Terus usahakan untuk menjaga kaki tetap bersih, kering. Pastikan kalau misalnya kita pakai kaos kaki, itu kaos kaki gantilah tiap hari, jangan diganti sekali seminggu. Dan usahakan hindari kontak dengan kutil secara langsung. Misalnya gimana? Misalnya nih kita ada kutil di tangan. Hindarin kontak dengan tubuh kita yang lain, area tubuh yang lain. Jangan dipegang sama tangan yang lain atau dikenain ke kaki atau apa gitu. Ya gimana caranya? Ya di cover lah, ditutup untuk menghindari. Misalnya kalau emang kamu males mau buang kutil di tangan, ya tutuplah pakai kayak Hansaplast gitu. Cuma ya lebih bagus dibuang karena ini kan virus. Jadi virus itu bisa spreading, bisa makin besar gitu ya. Nah, kalau dari kasus yang saya temuin ini, udah dari definisi yang saya sebutin tadi udah bisa tebak lah ya. Ini kasus yang saya dapatin di puskesmas. Seorang laki-laki usia 23 tahun datang dengan keluhan nyeri di telapak kaki. Itu sebenarnya udah 3 bulan. Dia ngaku udah pernah digunting-guntingnya pakai gunting kuku. Saya nggak tahu guntingnya apakah gunting ke tengah itu apa pinggir-pinggir aja. Pokoknya dia bilang kalau ditekan sakit dok gitu. Sebelumnya awal-awal, tapi makin lama makin sekarang kesini jalan kaki pun udah sakit kata dia. Kan sebelum saya lihat saya tanya pernah berdarah nggak mas? Nggak pernah dok. Yaudah kita lihat ternyata gambaran corn ya. Karena gambaran corn juga ACC sama pasien untuk ya mending dibuang aja lah, kalau enggak pasti bakal sakit kan. Kalau tertekan apalagi di jalan, misalnya dia nginjak jalannya nggak rata, penekanannya nggak rata, misalnya berdiri di kerikil-kerikil misalnya, nggak pula pakai sendal, ya pasti makin sakit kan. Ya udah kita bius dulu pakai lidocaine di area sekitar itu. Pakai bisturi sterilin dulu, kita buang aja, kita insisi kanan kiri sekeliling. Abis itu pastiin setelah nggak ada lagi, dia itu gambarannya memang beda, dia memang kayak kalus cuman dia ada bintik tengah. Itu aja sih gambaran yang kita angkat itu, ya memang kayak penebalan kulit gitu. Ya udah diangkat aja biar nyaman juga. Udah pastiin sekelilingnya bersih, nggak ada lagi yang penebalan kulit. Ini udah pasti ada darah-darah lah ya, namanya kan kulit kita walaupun telapak kaki kan ada pembuluh darah juga. Ya udah ditutup. Sebenarnya saya pengennya 1 jahitan aja, cuma karena ini lumayan besar dan agak deep corn, jadi ya udah ditutup 2 baru deh bisa tutup rapat.
Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh tanya aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.